Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Mahoka Koku no Retosei volume ke-32 chapter ketiga. Di chapter ini bakal dibahas tentang pertemuan Ten Master Clan untuk membahas tentang kekuatan dari Tatsuya. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lain saat ini, di rumah utama Yotsuba, Tatsuya saat ini sedang sangat sibuk mengerjakan semua urusannya di dalam laboratorium keluarga Yotsuba. Tetapi tiba-tiba, Minami datang menemui Tatsuya untuk memberitahu Tatsuya sesuatu. Dan Minami bilang kepada Tatsuya bahwa ada panggilan telepon untuk Tatsuya. Dan panggilan itu berasal dari manajer asosiasi sihir cabang Kanto, yaitu Tuan Domeki. Tatsuya yang mendengar itu, dia pun langsung memerintahkan Minami untuk langsung menghubungkan panggilannya kepada Tuan Domeki. Dan tidak lama, panggilan pun akhirnya terhubung. Dan setelah panggilan terhubung, Domeki langsung mengenalkan dirinya kepada Tatsuya dengan nada yang sangat sombong. Domeki bilang kepada Tatsuya bahwa namanya adalah Domeki dan dia adalah manajer dari asosiasi sihir cabang Kanto. Lalu setelah itu, Tatsuya pun langsung bertanya kepada Domeki, ada perlu apa Domeki menelpon dirinya. Dan Domeki pun langsung memberitahu Tatsuya bahwa tujuannya menelpon Tatsuya karena dia ingin menanyakan sesuatu hal kepada Tatsuya secara langsung. Tatsuya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan Tatsuya langsung mempersilahkan Domeki untuk mulai bertanya. Tetapi Domeki langsung bilang kepada Tatsuya jika dia tidak mau membahas masalah ini lewat telepon. Dan Domeki langsung meminta Tatsuya untuk hadir di kantor asosiasi sihir cabang Kanto. Dan pertemuannya akan dimulai besok lusa. Tetapi Tatsuya dengan nada yang sangat dingin bilang kepada Domeki bahwa sebaiknya Domeki menanyakan apa yang ingin dia tanyakan lewat telepon saja. Domeki yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan Domeki lalu bertanya kepada Tatsuya, apakah Tatsuya tetap menolak untuk hadir memenuhi undangan dari asosiasi sihir. Dan Tatsuya pun dengan tenang langsung menjawab bahwa dia menolak untuk hadir. Domeki yang mendengar itu, dia pun menjadi tambah marah kepada Tatsuya. Dan Domeki bilang kepada Tatsuya bahwa semua penyihir yang ada di negara Jepang, semua penyihir itu diawasi oleh asosiasi sihir. Dan asosiasi sihirlah yang akan memberikan lisensi kepada para penyihir yang akan lulus dari sekolah sihir. Dan karena hal inilah, semua penyihir yang ada di negara Jepang yang menerima undangan dari asosiasi sihir wajib hadir memenuhi undangan tersebut tanpa terkecuali. Tetapi Tatsuya langsung membantah hal itu. Tatsuya bilang kepada Domeki bahwa asosiasi sihir tidak memiliki wewenang untuk memaksa seseorang penyihir untuk hadir tanpa alasan yang jelas. Domeki yang mendengar itu, dia pun menjadi tambah kesal kepada Tatsuya. Tetapi dia tidak bisa membantah hal itu, karena yang dikatakan oleh Tatsuya adalah kebenaran. Lalu setelah itu, Tatsuya juga bilang kepada Domeki, jika pihak asosiasi sihir ingin menyuruhnya untuk hadir, semua itu harus melalui prosedur yang resmi dan juga jelas. Lalu tiba-tiba, Minami datang lagi menemui Tatsuya.
Dan Tatsuya yang melihat Minami, dia pun langsung menahan panggilan Domeki untuk sesaat. Lalu setelah itu, Minami pun langsung memberitahu Tatsuya bahwa ada panggilan telepon yang lainnya yang sudah menunggu Tatsuya. Dan panggilan itu berasal dari Hayama. Dan Tatsuya pun lalu bilang ke Minami bahwa dia akan segera mengakhiri panggilan dari Domeki. Dan baru setelah itu, dia akan menerima panggilan dari Hayama. Di sini, Tatsuya beranggapan seolah-olah panggilan dari Domeki adalah sesuatu hal yang tidak penting. Dan setelah Minami pergi, Tatsuya pun langsung menghubungkan lagi panggilannya dengan Domeki. Dan saat panggilannya terhubung kembali, Domeki di sini terlihat sangat marah kepada Tatsuya. Karena bagi Domeki, Tatsuya sudah menghina dirinya dan sudah bersikap tidak sopan dengan menahan panggilannya secara tiba-tiba. Dan Domeki dengan nada yang sangat marah bilang kepada Tatsuya bahwa Tatsuya jangan sombong hanya karena dia sudah menjadi terkenal. Tetapi Tatsuya yang mendengar itu, dia tidak menanggapi hal itu. Malahan Tatsuya langsung bilang kepada Domeki bahwa dia ada urusan yang lain. Dan dengan cepat, Tatsuya pun langsung mematikan teleponnya tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Dan setelah telepon Domeki selesai, Tatsuya pun langsung terhubung dengan panggilan dari Hayama. Dan setelah panggilan itu terhubung, Hayama pun langsung bertanya kepada Tatsuya, siapakah orang yang sebelumnya menelpon Tatsuya? Dan Tatsuya pun langsung memberitahu Hayama bahwa telepon itu berasal dari manajer kantor Asosiasi Sihir Cabang Kanto. Dan mereka telah menyuruhnya untuk datang ke kantor Asosiasi Sihir Cabang Kanto karena ingin menanyakan sesuatu. Hayama yang mendengar itu, dia sebenarnya sedikit agak kesal. Karena menurut Hayama, tindakan dari Asosiasi Sihir Cabang Kanto tidaklah sopan. Karena mereka telah menelpon anggota keluarga dari Yotsuba, dan mereka memaksa untuk hadir ke kantor mereka. Bahkan hal itu tanpa izin dari kepala keluarga Yotsuba saat ini, yaitu Yotsubamaya. Dan tindakan mereka ini adalah tindakan yang sangat tidak sopan kepada keluarga Yotsuba. Dan Tatsuya langsung bilang kepada Hayama bahwa dia telah menolak undangan tersebut karena dia tidak mau dilihat oleh orang-orang sebagai penyihir yang tunduk terhadap asosiasi sihir. Hayama yang mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada Tatsuya bahwa itu adalah keputusan yang terbaik. Setelah itu, Tatsuya pun bertanya kepada Hayama, ada urusan apa Hayama menelpon dirinya. Lalu Hayama pun memberitahu Tatsuya bahwa tujuannya menelpon Tatsuya adalah karena sebentar lagi akan diadakannya pertemuan Ten Master Clan. Dan kepala keluarga Yotsuba saat ini, yaitu Yotsubamaya, ingin Tatsuya hadir di dalam pertemuan itu. Tatsuya yang mendengar itu, dia pun langsung bilang kepada Hayama bahwa jika itu adalah keinginan dari ibunya, maka dia akan datang ke pertemuan Ten Master Clan. Dan Hayama pun langsung memberitahu Tatsuya bahwa pertemuan Ten Master Clan akan diadakan besok lusa jam 11 pagi. Dan lokasi pertemuannya ada di Hotel Kaga Daimon di wilayah Kanazawa. Tatsuya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan Tatsuya tahu bahwa lokasi Kanazawa cukup jauh. Tetapi untungnya saat ini, Tatsuya sudah memiliki pelayan pribadi, yaitu Hanabishi Hyogo. Dan Tatsuya memutuskan untuk meminta Hyogo untuk mengantarkannya menggunakan helikopter. Dan panggilan pun akhirnya selesai. Di malam harinya, Tatsuya, Lina, dan juga Miyuki, mereka bertiga pun mulai makan malam bersama-sama. Dan makan malam itu disiapkan oleh Minami. Dan selama makan malam itu, Miyuki pun memberitahu Tatsuya tentang semua kejadian yang terjadi di sekolahnya hari ini. Dan Miyuki memberitahu Tatsuya
bahwa di pertandingan Monolith Code, Erika sudah dipilih sebagai salah satu dari peserta. Tapi Tatsuya yang mendengar hal itu, dia pun tidak terkejut sama sekali. Dan Tatsuya bilang kepada mereka berdua bahwa Erika itu adalah penyihir yang sangat kuat. Bahkan levelnya setara dengan pasukan Stars. Lina yang mendengar itu, dia pun menjadi sedikit agak terguncang. Karena dia tidak menyangka jika Erika itu adalah orang yang kuat. Tetapi di sini Lina juga tahu bahwa yang dikatakan oleh Tatsuya adalah kebenaran. Karena dia sendiri pernah bertarung dengan Erika. Tetapi Miyuki lalu memberitahu Tatsuya bahwa peraturan di dalam pertandingan Monolith Code tidak sesuai dengan kemampuan Erika. Dan Tatsuya yang mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada Miyuki bahwa dia akan mencari solusi untuk masalah ini. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Pada tanggal 11 Agustus, hari ini adalah hari pertemuan Ten Master Clan akan diadakan. Dan Tatsuya juga sudah bersiap-siap untuk pergi ke Kanazawa untuk menghadiri pertemuan Ten Master Clan. Dan setelah semua persiapannya selesai, Tatsuya pun langsung berangkat menuju ke wilayah Kanazawa, menaiki sebuah helikopter dan diantar oleh Hyogo. Dan tidak lama, pada pukul 10.30, akhirnya Tatsuya pun sampai di Hotel Kaga Daimon di wilayah Kanazawa. Dan 30 menit lagi, pertemuan akan dimulai. Setelah itu, Tatsuya dan juga Hyogo pun menunggu di ruang tunggu. Dan selama Tatsuya menunggu, di sini dia pun lalu berpikir bahwa kemungkinan dia diminta untuk hadir di pertemuan Ten Master Clan kali ini adalah untuk membahas tentang pertempuran yang telah terjadi di Pulau Miyaki. Dan Tatsuya tahu bahwa di kalangan Ten Master Clan ada sebuah aturan. Dan aturan itu mengatakan bahwa setiap keluarga dari Ten Master Clan dilarang menunjukkan dirinya sebagai yang terkuat dari yang lainnya. Dan Tatsuya tahu bahwa dia sudah melanggar aturan ini dengan menyatakan dirinya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan itu secara otomatis membuat keluarga Yotsuba dipandang oleh banyak orang sebagai keluarga yang paling kuat dari keluarga yang lainnya. Dan hal itu tidak diperbolehkan di kalangan Ten Master Clan, karena setiap keluarga dari Ten Master Clan memiliki posisi yang setara. Bahkan hal ini juga pernah terjadi sebelumnya, saat Itsuwa Mio dinyatakan sebagai salah satu dari penyihir kelas strategis. Dan hal itu akhirnya membuat keluarga Itsuwa menjadi keluarga yang sangat terkenal dari keluarga yang lainnya. Dan tidak lama, akhirnya datanglah staf hotel menemui Tatsuya. Dan staf itu bilang kepada Tatsuya bahwa pertemuan akan segera dimulai. Dan staf itu langsung memandu Tatsuya untuk menuju ke dalam ruangan. Dan setelah Tatsuya sampai di ruang pertemuan, ternyata di dalam ruangan itu sudah dihadiri 10 kepala keluarga dari Ten Master Clan. Yang pertama adalah kepala keluarga Ichijo, yaitu Ichijo Goki. Yang kedua adalah kepala keluarga Futatsugi, yaitu Futatsugi Mai. Yang ketiga adalah kepala keluarga Mitsuya, yaitu Mitsuya Gen. Yang keempat adalah kepala keluarga Yotsuba, yaitu Yotsuba Maya. Yang kelima adalah kepala keluarga Itsuwa, yaitu Itsuwa Isami. Yang keenam adalah kepala keluarga Mutsuzuka, yaitu Mutsuzuka Atsuko. Yang ketujuh adalah kepala keluarga Saingusa, yaitu Saingusa Koichi. Yang kedelapan adalah kepala keluarga Yatsushiro, yaitu Yatsushiro Raizo. Yang kesembilan adalah kepala keluarga Shippo, yaitu Shippo Takumi. Yang kesepuluh adalah kepala keluarga Jumonji, yaitu Jumonji Katsuto. Dan ke-10 keluarga ini
adalah keluarga penyihir terkuat dan paling berpengaruh di negara Jepang. Dan mereka semua mewakili semua keluarga penyihir yang ada di negara Jepang. Dan akhirnya, pertemuan Ten Master Clan pun dimulai. Dan orang yang pertama kali berbicara adalah kepala keluarga Ichijo, yaitu Ichijo Goki. Dan Goki bilang kepada semua orang bahwa dialah yang akan bertanya terlebih dahulu kepada Tatsuya. Tetapi Goki langsung ditegur oleh kepala keluarga Jumonji saat ini, yaitu Jumonji Katsuto. Katsuto bilang kepada Goki bahwa hal yang dilakukan oleh Goki adalah hal yang sangat tidak sopan. Karena Tatsuya saja belum dipersilahkan untuk duduk. Dan Katsuto menegaskan kepada semua orang bahwa Tatsuya bukanlah seorang penjahat, dan mereka semua bukanlah seorang hakim yang menentukan kejahatan dari seseorang. Dan posisi Tatsuya saat ini setara dengan mereka sebagai anggota dari keluarga Yotsuba. Goki yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan Goki langsung mempersilahkan Tatsuya untuk segera duduk. Dan setelah itu, pertemuan pun akhirnya dimulai kembali. Lalu Goki langsung bertanya kepada Tatsuya, tindakan apa yang telah dilakukan oleh Tatsuya kepada pihak musuh yang menyerang Pulau Miyaki. Di sini, tujuan Goki sebenarnya ingin menyalahkan tindakan Tatsuya yang terlalu mencolok. Dan Tatsuya pun langsung menjawab. Tatsuya bilang kepada Goki bahwa dia hanya melakukan tindakan perlawanan dari serangan ilegal. Dan menurutnya, tindakan yang dia lakukan tidaklah salah. Dan tindakan penghancuran pangkalan NSU dan juga pembunuhan Bezobrazov adalah tindakan perlawanan, bukan tindakan teroris. Dan Tatsuya juga menjelaskan kepada semua orang bahwa tindakannya untuk mengirimkan pesan kepada seluruh dunia adalah untuk menegaskan jika serangan itu dimulai oleh pihak NSU dengan serangan ilegal. Dan jika hal itu tidak dikonfirmasi, maka kesalahpahaman akan muncul dari berbagai negara. Dan orang-orang akan mulai berpikir bahwa Jepanglah yang telah menyerang NSU terlebih dahulu. Sehingga menurut Tatsuya, dia perlu membuat sebuah pengumuman kepada seluruh dunia. Tapi Goki yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan Goki tidak bisa membantah hal ini. Bahkan tidak ada satu orang pun yang berani membantah tentang hal ini. Karena apa yang dikatakan oleh Tatsuya adalah kenyataan, dan itu adalah keputusan yang tepat. Setelah itu, Saegusa Koichi langsung bilang kepada Tatsuya bahwa seharusnya lebih baik Tatsuya mengirimkan surat resmi kepada setiap negara untuk mengkonfirmasi tentang masalah ini, daripada harus membuat sebuah pengumuman yang seperti itu. Tetapi Tatsuya tidak membantah hal ini, dan Tatsuya hanya menjawab jika lain kali dia akan menggunakan saran dari Koichi. Goki yang mendengar itu, dia pun menjadi tambah kesal. Dan Goki dengan kesal bilang kepada Tatsuya bahwa jawaban Tatsuya itu tidak memberikan solusi apapun. Tetapi untungnya, kepala keluarga Yatsushiro, yaitu Yatsushiro Raizo, dia langsung meminta Goki untuk tetap tenang. Dan Raizo bilang kepada Goki bahwa apa yang dikatakan oleh Tatsuya tidaklah salah. Dan kejadian ini sudah terlanjur terjadi. Dan walaupun mereka membahas tentang masalah ini, hal ini tidak akan merubah apapun. Dan seharusnya mereka belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama untuk kasus yang serupa. Kata-kata Raizo ini adalah kata-kata untuk menyinggung Goki. Dan Goki juga tahu bahwa Raizo mencoba untuk menyinggung tentang putranya, yaitu Masaki, yang sudah secara terang-terangan menggunakan sihir kelas strategis. Dan Masaki juga telah melakukan tindakan yang hampir sama dengan tindakan Tatsuya. Dan tindakannya itu adalah menampilkan kekuatannya di depan banyak orang.
Bahkan Masaki juga sempat masuk ke dalam acara televisi. Dan hal ini membuat keluarga Ichijo menjadi lebih menonjol daripada keluarga yang lain. Dan Raizo mengatakan hal ini adalah karena Raizo ingin Goki tidak menyalahkan Tatsuya. Hanya karena dia iri dengan pencapaian Tatsuya yang lebih besar daripada putranya, yaitu Masaki. Dan Goki yang mendengar sindiran dari Raizo, dia pun langsung diam dengan wajah yang sangat memerah karena dia sangat malu. Setelah itu, Mitsuya Gen lalu membahas tentang penyihir kelas strategis. Mitsuya bilang kepada semua orang bahwa penyihir kelas strategis yang diakui secara nasional adalah penyihir kelas strategis yang diawasi oleh pemerintah. Dan mereka ini akan digunakan sebagai senjata perang bagi suatu negara. Dan di sini, Gen juga mencoba untuk menyinggung tentang penyihir kelas strategis rahasia yang identitasnya belum diketahui. Dan tentu saja Gen ingin menyindir Tatsuya, karena Gen sudah tahu bahwa Tatsuya adalah seorang penyihir kelas strategis rahasia dari negara Jepang. Setelah itu, Gen pun bilang kepada semua orang bahwa penyihir kelas strategis rahasia, mereka ini tidak diatur oleh pemerintah. Dan jika hal ini diketahui oleh publik, jika adanya penyihir kelas strategis yang tidak diatur oleh pemerintah, maka hal ini akan membuat teror di kalangan masyarakat, dan akhirnya para penyihir akan semakin dikucilkan. Dan tujuan Gen mengatakan hal ini kepada semua orang adalah karena Gen ingin Tatsuya mengaku jika dirinya adalah penyihir kelas strategis, dan Tatsuya harus tunduk kepada pemerintah. Tatsuya yang mendengar itu, dia sebenarnya sangat kesal kepada Gen. Dan Tatsuya juga sadar bahwa sindiran itu ditunjukkan kepada dirinya. Dan Gen juga bilang kepada semua orang bahwa Tatsuya juga telah menunjukkan kepada dunia bahwa seorang penyihir bisa memiliki kekuatan yang sebanding dengan kekuatan militer suatu negara. Dan hal ini akan menunjukkan jika penyihir bisa melakukan tindakan kekerasan yang bahkan pemerintah tidak bisa mengatasinya. Dan hal ini akan membuat masyarakat non-penyihir akan semakin takut dengan penyihir. Dan di sini, Gen seolah-olah ingin mengatakan jika Tatsuya ini sudah menyebabkan banyak masalah bagi komunitas penyihir yang ada di seluruh dunia. Dan para penyihir pasti akan dibenci karena ulah Tatsuya. Tatsuya yang mendengar itu, dia pun hanya bisa terdiam. Tetapi dalam hatinya, dia sangat marah kepada Gen, karena Gen sudah membuatnya sangat kesal. Setelah itu, Gen pun langsung menghadap ke arah Tatsuya. Dan Gen bilang kepada Tatsuya bahwa ada sesuatu hal yang ingin dia tanyakan kepada Tatsuya. Dan Tatsuya pun langsung mempersilahkan Gen untuk bertanya. Setelah itu, Gen pun bilang kepada Tatsuya bahwa pada tanggal 31 Oktober 2095 ada sebuah serangan sihir skala besar yang menghancurkan armada besar dari pasukan Aliansi Asia Raya beserta dengan pangkalan militernya. Lalu Gen bertanya kepada Tatsuya, apakah Tatsuya adalah penyihir yang menggunakan sihir itu? Tatsuya yang mendengar itu, dia pun tidak langsung menjawabnya. Tetapi Tatsuya langsung melihat ke arah Maya untuk memastikan apakah Maya mengizinkannya untuk memberitahu semua orang tentang cerita yang sebenarnya. Dan Maya pun langsung mengangguk sebagai tanda jika dia setuju untuk mengizinkan Tatsuya untuk memberitahu semua orang. Dan dari sini Tatsuya pun akhirnya tahu bahwa Maya juga tidak ada maksud untuk menyembunyikan tentang fakta ini. Dan Tatsuya pun langsung memberitahu semua orang bahwa atas perintah dari pasukan pertahanan nasional, dia telah menggunakan sihir kelas strategis.
Dan sihir kelas strategis yang dia gunakan adalah sihir kelas strategis Material Bars yang dapat mengkonversi massa menjadi energi. Semua orang yang mendengar itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Tetapi Gen langsung bilang kepada Tatsuya, jika saja Tatsuya saat itu mengakui dirinya sebagai penyihir kelas strategis, maka masalah ini tidak akan pernah terjadi. Lalu setelah itu, Gen pun langsung bertanya kepada Tatsuya, apakah setelah ini Tatsuya bersedia untuk mematuhi perintah dari pasukan pertahanan nasional? Tetapi Tatsuya langsung memberitahu semua orang bahwa hubungannya dengan pasukan pertahanan nasional sudah terputus, dan dia tidak akan lagi mau mengikuti perintah dari pasukan pertahanan nasional. Lalu Shippo Takumi langsung bertanya kepada Tatsuya, apa alasan Tatsuya menolak untuk bekerja sama dengan pasukan pertahanan nasional? Dan Tatsuya pun langsung memberitahu semua orang bahwa saat dia masih bagian dari pasukan militer di dalam Brigade 101, dia telah dihianati oleh pasukan pertahanan nasional. Karena saat serangan mendadak yang dilakukan oleh Igor di Pulau Izu pada saat itu, ternyata pihak pertahanan nasional sudah mengetahui tentang rencana penyerangan itu sebelum serangan itu dilakukan. Tetapi nyatanya, pihak pertahanan nasional tidak memberitahukan informasi itu kepada Tatsuya. Dan malahan mereka juga tidak bertindak apapun. Dan akhirnya, dia, Miyuki dan juga Minami terkena dampak dari serangan itu. Bahkan Minami harus kehilangan dari kekuatan sihirnya. Dan sejak saat itu, hubungannya dengan pasukan pertahanan nasional telah rusak. Dan hubungan itu rusak adalah karena tindakan dari Jenderal Saeki sebagai pemimpin dari Batalion 101. Semua orang yang mendengar itu, mereka pun akhirnya mengerti. Dan Tatsuya juga bilang kepada semua orang bahwa dia juga tidak memiliki niat untuk bermusuhan dengan pemerintah. Tetapi baginya, terlalu berbahaya jika dia terlalu bergantung kepada pemerintah. Dan lebih baik dia melakukan tindakan saling menguntungkan antara penyihir dan juga pemerintah, daripada menuruti pemerintah secara mutlak. Tetapi Gen yang mendengar itu, dia malah menjadi sangat kesal kepada Tatsuya. Karena menurut Gen, penyihir kelas strategis harus berada di bawah kendali pemerintah. Tetapi kepala keluarga Itsuwa, yaitu Itsuwa Isami, dia mendukung pendapat dari Tatsuya. Dan Isami bilang kepada semua orang bahwa Tatsuya adalah penyihir kelas strategis yang berhasil menghancurkan armada besar Aliansi Asia Raya yang akan menyerang negara Jepang. Dan hal itu adalah pencapaian yang sangat bagus. Dan saat Tatsuya menggunakan sihirnya, itu pun atas perintah dari pasukan pertahanan nasional. Dan dia juga tidak sepenuhnya percaya dengan pasukan pertahanan nasional. Shippo Takumi yang mendengar hal itu, dia pun juga mendukung pendapat dari Tatsuya. Tetapi Gen tetap kekeh dengan pendapatnya. Dan Gen bilang kepada semua orang bahwa penyihir kelas strategis harus diatur oleh pemerintah. Tetapi Itsuwa Isami langsung membantah hal itu. Isami bilang kepada Gen, apabila Gen yang menjadi seorang penyihir kelas strategis, apakah dia mau diperintah oleh pemerintah? Dan Gen yang mendengar itu, dia pun langsung terdiam. Dan Itsuwa Isami langsung memberitahu semua orang bahwa putrinya, yaitu Itsuwa Mio, adalah seseorang penyihir kelas strategis yang telah diakui secara nasional dan salah satu dari 13 apostel. Tetapi putrinya itu memiliki fisik yang sangat lemah. Dan hanya karena dia seorang penyihir kelas strategis, pemerintah telah memaksa Itsuwa Mio untuk masuk ke medan peperangan dengan jarak yang sangat jauh.
dan Itsuamiya telah dipaksa untuk naik ke atas kapal perang. Dan setelah peperangan selesai, Itsuamiya harus dilarikan ke rumah sakit selama 2 bulan. Dan untungnya Itsuamiya tidak apa-apa. Semua orang yang mendengar itu, mereka pun hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkomentar, karena mereka tahu tentang hal ini. Lalu setelah itu, Yotsuba Maya pun langsung mulai berbicara. Maya bilang kepada semua orang bahwa saat ini adalah waktunya mereka untuk membahas topik utama. Dan Maya langsung menyuruh Tatsuya untuk menjelaskan kepada semua orang tentang pertemuannya dengan perwakilan dari USNA dan juga tentang masalah Mayor Anji Sirius. Dan setelah itu, Tatsuya pun langsung menjelaskan kepada semua orang tentang pertemuannya dengan Wakil Menteri Pertahanan dari USNA, yaitu Jeffrey James. Dan Tatsuya bilang bahwa dalam pertemuan itu, dia dan USNA sepakat untuk bekerja sama dalam proyek escape miliknya. Dan sebagai tanda terbentuknya kerjasama antara Tatsuya dan juga USNA, maka USNA akan membantu dengan dukungan keuangan. Dan pihak USNA juga akan meminjamkan Mayor Anji Sirius kepada Tatsuya tanpa batas waktu. Gen yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut karena dia tidak menyangka jika USNA akan meminjamkan penyihir kelas strategis milik mereka kepada seorang individu. Dan Tatsuya juga memberitahu semua orang bahwa Mayor Anji Sirius atau Angelina Kudoselt akan masuk ke SMA pertama dan bersekolah bersama dengan Miyuki. Goki yang mendengar itu, dia pun langsung menentang hal itu. Goki bilang kepada semua orang bahwa hal itu sangatlah berbahaya, karena membiarkan seorang penyihir kelas strategis dari negara lain tanpa pengawalan militer adalah hal yang sangat berbahaya. Tetapi Tatsuya langsung membantah hal itu. Tatsuya bilang kepada semua orang bahwa Mayor Anji Sirius berada di bawah pengawasan keluarga Yotsuba. Dan dia sendirilah yang akan mengawasi Mayor Anji Sirius, karena jarak bukanlah masalah baginya. Dan akhirnya pertemuan pun telah selesai tanpa ada masalah yang serius, karena semua kepala keluarga telah dibungkam oleh Tatsuya. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosen-bosen ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, dan juga share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.